Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Salam sehat semuanya. Kali ini kita ketemu di mata kuliah LDM atau Lab Digital Marketing. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan strategi pemasaran modern di era 21. Pemasaran global, pemasaran digital, serta aplikasi teori dalam contoh kasus pemasaran. Nantinya diharapkan setelah belajar mata kuliah ini, kalian dapat memahami pemasaran digital dan aplikasinya, memahami strategi aplikasi pemasaran digital, memahami strategi segmentasi, target, positioning pasar secara digital, dan memiliki pengetahuan tentang praktek pemasaran digital. Langsung saja ke slide berikut yang merupakan lanjutan dari minggu yang lalu. Kali ini kita akan membahas CMS atau Content Management System. Telah dibahas di slide sebelumnya bahwa website merupakan salah satu jenis layanan fasilitas yang disediakan oleh internet yang paling banyak digunakan di samping layanan-layanan lainnya. Website dapat dibangun dengan 3 metode, yaitu metode PHP natif atau menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan lain-lain. Menggunakan framework untuk metode yang kedua, itu biasanya Code Igniter, Laravel, dan lain-lain, dan menggunakan Content Management System yang akan kita bahas kali ini. Contohnya adalah WordPress, Joomla, Blogspot, Drupal, dan lain-lain. Mungkin sudah pernah mendengar istilah ataupun kata WordPress di waktu kita browsing segala macam, itu nanti akan muncul iklan-iklan WordPress biasanya. Ini kita masuk ke slide-nya, pengertian CMS. CMS kepanjangannya adalah Content Management System, merupakan platform online ataupun perangkat lunak yang mengatur sebuah konten pada situs website. Contoh website yang dapat dikembangkan dengan CMS adalah web profile. Biasanya web profile itu seperti web sekolah, kemudian web pribadi, web perusahaan besar itu juga ada beberapa yang menggunakan CMS. Kemudian forum, web forum jadi yang penghobi ataupun yang kalau dulu itu ada namanya Kaskus. Itu biasanya untuk ask and question, jadi ada beberapa komunitas berkumpul kemudian di online kan, nah itu ngumpulnya di dalam satu forum. Kemudian yang ketiga ada contohnya adalah web blog. Dulu sebelum adanya pandemi, jadi karena pandemi ini kan jadi mempercepat perkembangan teknologi, berubah dari blog biasa web, kemudian sekarang sudah banyak menggunakan vlog, video blog, kemudian terakhir sudah banyak menggunakan konten singkat menggunakan reel. Jadi perkembangannya sangat cepat sekali. Jadi kalau web blog itu sama seperti vlog. Kalau vlog kan biasanya a day in my life misalkan. Jadi kita vlog, selfie-selfian, bikin video dari bangun tidur sampai ke sore, sampai tidur lagi. Itu biasanya kita kalau suka nonton itu di YouTube dijelaskan lah dari pagi sampai ke tidur itu ngapain aja, kemudian kita kemana, kemudian caranya seperti apa, ataupun yang benar-benar bikin vlog itu kayak food blogger. Nah itu model-modelnya kayak gitu. Tapi kalau zaman dulu itu menggunakan blog, jadi semua hal yang diceritakan itu diketik dan ditampilkan dalam satu blog. Kalau zaman dulu banyak ada keluaran dari WordPress, ada Blogspot, ada juga yang dari Detik dan lain-lain. Kompas juga masuk di blog. Membuat landing page yang kemarin kita bahas, kemudian ada e-commerce. E-commerce ini sudah tahu ya, website penjualan dan macam-macam website lainnya. Dari berbagai macam CMS, yang paling digunakan dan diminati adalah pengembang website. Oleh pengembang website adalah CMS WordPress.
CMS ini fungsinya ada beberapa. Yang pertama, dengan adanya CMS ini mempunyai peranan dalam mengatur dan meningkatkan konten dengan cara lebih fleksibel, mudah, serta cepat. Jadi dengan adanya CMS itu akan mempermudah sistem manajemen konten yang mencangkup cara pemilihan postingan ataupun web yang lebih gampang serta cepat. Maksudnya adalah kalau dia ada CMS itu, kita mau posting apa hari ini itu sudah disiapkan, nanti tinggal yang ini postingnya minggu depan bisa diatur. Nanti terbitnya minggu depan, kemudian yang ini sudah terbit berarti nanti tinggal diatur lagi, diperbarui di beberapa kali per bulan, misalkan 4 bulan sekali diperbarui. Kemudian kalau ada komentar terbaru juga bisa dilihat. Nah itu fungsi utama dari si CMS. Sebagai pelindung mutu konsep serta bentuk web, guna dari konsep web adalah supaya bentuk webnya tadi lebih menarik, interaktif, serta tidak membuat pembaca merasa jenuh pada saat membaca konten postingan. Jadi konsepnya itu kalau misalkan suatu web itu juga tetap harus menggunakan konsep. Jadi kalau memang seperti contohnya kalau jualan komputer, berarti gambar-gambar yang konten-kontennya berarti yang menarik berarti adalah warna-warna yang segar, misalkan warna-warna yang merah, hitam, dan lain-lain. Itu biasanya untuk yang lebih menarik mata. Kemudian gambar-gambarnya juga yang lebih teknologi terkini, jadi ditampilkan di situ. Jadi kalau misalkan web yang menjual apa, isinya apa, itu biasanya disesuaikan. Kemudian mempunyai fitur buat hak akses selaku admin yang menata cara pengurusan serta manajemen konten dalam web. Sebagian web tidak memiliki akses admin, beda halnya dengan sistem manajemen konten ini. Jadi yang kita lihat, kalau kalian suka buka websitenya IGM, itu kan tampilan informasi biasa ya, uigm.ac.id. Jadi nanti di sana bisa kita lihat tentang profil IGM-nya, ada kata sambutan dari Pak Marzuki Ali, kemudian beberapa pilihan kayak mau ngelihat dosen-dosennya siapa saja di situ, kemudian bisa juga ngelihat fakultas apa saja yang ada di IGM, kemudian bisa juga ngelihat informasi yang lain, fasilitas dan lain-lain, itu semuanya ada di sana. Nah, untuk hak aksesnya ada orang yang namanya admin yang akan mengatur informasi tadi. Jadi misalkan profilnya dosen, ada yang dosen yang sekarang lengkap misalkan, jadi tadinya ada 5 di satu prodi, nanti ada dosen lagi yang nambah. Nah itu nambah gambar dan nambah fotonya itu tugasnya si admin. Kemudian melengkapi profilnya juga tugasnya si admin. Atau menghapus itu kalau di komputer biasanya sebutannya adalah CRUD. Jadi create, kemudian update sama delete. Jadi create ini membuat, kemudian update sama delete. Terus itu 3 fungsi. Kemudian yang berikutnya aplikasi CMS. Jadi ini beberapa contoh si CMS-nya. Contoh aplikasi CMS ada yang berbayar maupun yang gratis, yang berfungsi sebagai manajemen konten tadi, yang memiliki keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Yang pertama, WordPress yang paling banyak dipakai, atau kita singkat dengan WP. WP atau WordPress itu aplikasinya open source. Pernah dengar ya istilah open source? Jadi open source itu gratis, bisa dikembangkan oleh siapapun. Contohnya kayak Android. Jadi Android ini kan sistem informasi, sistem operasi yang gratisan. Jadi orang bisa menambah aplikasi, bisa merubah aplikasinya, bisa merubah tampilannya secara bebas, siapapun itu.
terkenal, kemudian sebagai mesin web atau web engine. WordPress duit aku belum mbak setor, lagi aku setor be sama mbak ya. Berarti tidak punya setor. Tolong suaranya ya. WordPress dibentuk dengan bahasa pengiriman PHP serta basis data MySQL. Jadi database-nya menggunakan MySQL. Keduanya adalah aplikasi yang open source, jadi itu gratisan. Kemudian CMS yang berikutnya ada Blogger, tapi Blogger ini sudah tidak dikembangkan lagi, jadi sudah lama. Suatu program layanan publikasi web yang dimiliki oleh Google. Blogger memang banyak diperuntukkan bagi kreator web pemula yang ingin menerbitkan postingan, catatan, dan lain-lain. Blogger banyak ditemukan para konsumen internet pada situsnya dengan pemakaian domain Blogspot. Ini Blogspot namanya. Terus yang berikutnya ada Joomla, Joomla. Ini juga gratis, kemudian open source juga, dan paling banyak penggunanya setelah WordPress. Joomla ditulis menggunakan PHP dan MySQL untuk keperluan internet dan intranet. Jadi kalau misalkan tidak dipublikasikan ke internet, dia hanya sebatas intranet. Intranet itu lokal, jadi network yang lokal. Jumlahnya terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu server, kemudian ada script PHP, dan MySQL. Jadi server itu tempat naruh si adminnya tadi, si adminnya si web, kemudian dikelola dengan script PHP dengan database-nya MySQL. Terus ada Drupal. Drupal itu adalah CMS open source juga. Tujuan aplikasi ini bukan hanya membuat web, tetapi dapat meningkatkan web yang dibuat. Ini jarang juga dipakai. Yang terakhir ada Moodle. Moodle ini kepanjangannya Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Merupakan paket perangkat lunak yang dibuat guna aktivitas belajar berplatform internet serta situs website yang memakai prinsip sosial konstruksional pedagogi. Jadi Moodle ini contoh sederhananya yang sudah pernah kita pakai dan sekarang pasti kita pakai, itu vClass. Nah, vClass itu menggunakan Moodle. Jadi Moodle itu aplikasi dari rancangan serta metode belajar mengajar yang menggunakan teknologi informasi, perancangan, pembelajaran elektronik atau bahasa Inggrisnya e-learning. Jadi untuk pembelajaran jarak jauh, semua orang yang menggunakannya bisa dibatasi untuk aksesnya. Jadi ada hak akses dari admin, kemudian ada akses dari si dosennya, kemudian ada akses dari mahasiswa. Jadi perbedaan hak akses tadi, kalau admin bisa ngedit seluruhnya. Kalau misalkan si dosen hanya bisa menambahkan mahasiswa, membuat kelas, kemudian menambahkan materi dan lain-lain. Kalau mahasiswa hanya melihat, kemudian nanti ikutin kelas yang sudah dibuat oleh dosen. Model bersifat open source di bawah lisensi GNU, dapat diinstal di PC dan sistem operasi apapun. Jadi bisa diinstal di laptop, bisa diinstal di PC, bisa diinstal di yang lain-lain. Kemudian CMS yang berikut adalah Plone, aplikasi open source gratis dengan sistem manajemen konten yang dibentuk dengan aplikasi Zoom. Ini jarang dipakai. Plone bisa digunakan untuk beragam tipe web seperti internet web, web shop, dan juga web internal. Kemudian yang berikutnya P-Bulletin, termasuk CMS yang berbayar. Nah, kalau yang tadi yang sudah disebutkan itu open source yang gratisan. Jadi open source itu ada yang gratis, ada yang berbayar ya. Jadi kalau yang berbayar open source itu biasanya ada maksimal untuk pengembangannya, jadi tidak sampai full modelnya. Jadi kalau misalkan yang berbayar
memang dari awal dia sudah berbayar, tapi kalau yang open source yang berbayar juga sampai ke titik tertentu itu masih gratis. Tapi nanti kalau sudah misalkan nambah fitur, biasanya sudah berbayar. Itu ada dua macam masalahnya. Kemudian yang terakhir ini vBulletin dapat digunakan untuk membuat web, dashboard, dan forum dialog. Dikembangkan dengan menggunakan bahasa PHP dan database MySQL. Semuanya kalau CMS dan yang berbasis website ini pasti menggunakan bahasa pemrograman PHP ataupun database-nya MySQL. Ini adalah gambaran WordPress yang nantinya akan kita pakai. Jadi segala macam fitur-fitur yang terdapat dalam CMS WordPress. Jadi ada nomor 1, ini ada manajemen spesifik, ada high security, ada user friendly easy, kemudian powerful, dan seterusnya sampai ke high performance. Jadi itu akan bisa meningkatkan atau melihat traffic dari siapa saja yang pernah mengunjungi, kemudian dari daerah mana, biasanya bisa ngeliat di traffic SEO, search engine optimization. Jadi itu fungsi yang memang atau fitur yang memang digunakan untuk memantau perkembangan dari digital marketing webnya. Sebelum kita masuk ke sini, saya mau ngabsen dulu sambil kalau ada yang mau nanya, silakan. Saya absennya mulai dari yang kelas hari Jumat. Angelia Putri Miranti, ada nggak? Nggak ada ya? Ini 79 orang. Oke. Dharma Pratika, Hadir, Pak. ada. Fajri Abi Amiyah, jadi CMS WordPress tadi lanjut program CMS yang banyak dipakai. Kemudian dengan WP atau WordPress itu pengguna tidak perlu menguasai teknik bahasa pemrograman. Jadi kalau nanti kita belajar WordPress itu kita tidak perlu tahu lagi masalah bahasa pemrogramannya, tapi kita butuh membuat database nanti. Nanti kita belajar di lab. Kemudian WordPress memiliki 2 tipe domain. Yang pertama wordpress.com dan yang kedua wordpress.org. Jadi ini beda. Yang .com itu biasanya untuk yang model blog, ditujukan kepada pengguna yang pengen punya web yang cepat dan mudah. Itu biasanya langsung dipakai .com, jadi buka www kemudian wordpress.com. Kemudian nanti di situ tinggal daftar, bisa pakai email, kemudian nanti langsung tawarkan pilihan temanya mau tentang apa, webnya nanti langsung jadi, tinggal isi konten yang mau dibuat. Jadi kalau WordPress itu yang .com lebih cepat. Kalau yang .org itu beda lagi, jadi bukanya dari www.wordpress.org, ditujukan pada pengguna yang pengen bisa di custom webnya. Jadi kalau si .com itu hanya bentuknya seperti itu, jadi tidak bisa di kotak-atik. Ada istilahnya kalau di WordPress itu widget. Widget itu adalah fitur-fitur tambahan di website. Itu bisa ditambah, bisa dikurangi. Kemudian ada menu chat online-nya juga, seperti bot
dan lain-lain. Itu biasanya kalau di Tokopedia kan ada fasilitas chat dengan penjual lah, itu kalau di .org bisa ditambahkan, tapi kalau di .com dia hanya default bawaan dari si webnya saja. Kemudian yang berikutnya fitur. Kalau untuk WordPress fiturnya tadi ada banyak. Yang pertama ada post. Post itu fitur atau fungsinya nanti menu yang bisa mengatur seluruh artikel yang ada, baik yang belum dipostingkan, yang dipublikasikan, ataupun yang sudah dipublikasikan. Jadi kita bisa nambah, ngedit, hapus di situ semua artikel ataupun postingan yang pengen dan akan ataupun belum dan tidak akan juga dipublikasikan. Kemudian ada lagi menu berikutnya atau fitur berikutnya adalah media. Media ini berkaitan dengan web yang kita buat, bisa masukin gambar, bisa masukin video, bisa masukin audio, bisa masukin dokumen, XLS, Excel, dokumen, doc dari Word, kemudian PowerPoint atau PPT, PDF, dan gambar-gambar yang lain ya. Kemudian ada lagi menu namanya pages, page. Jadi itu menu yang menunjukkan sitemap, privacy policy, kontak, dan lain-lain. Fungsinya untuk mengatur halaman-halaman yang ada di web. Jadi kalau misalkan kalian buka websitenya IGM, itu biasanya ada halaman-halaman di atasnya. Nanti kita lihat di itunya ya, di contoh webnya. Kemudian ada komen. Komen itu adalah menu yang digunakan untuk mengatur komentar yang masuk pada postingan artikel tadi. Jadi umumnya komentar diklasifikasikan menjadi pending, approve, sama spam. Jadi kalau pending berarti komentar baru yang memang belum kita lihat, belum kita approve, belum kita balas. Tapi kalau sudah masuk komentarnya tapi belum ditampilkan, itu namanya masih pending. Tapi kalau sudah ditampilkan, di approve namanya, itu statusnya approve. Jadi mau dibalas atau tidak balas, tapi sudah di approve. Kemudian ada lagi namanya spam. Sama seperti yang lain yang sudah kalian ketahui mungkin istilah spam. Jadi komentarnya hanya bersifat spam. Jadi biasanya berisi link-link penjualan dari toko lain, kemudian isi komentarnya biasanya tidak berkaitan dengan si website kita. Biasanya juga otomatis dari bot biasanya kalau spam itu. Jadi komentar yang memang tidak penting. Terus fitur yang berikut ada appearance. Appearance itu menu yang berfungsi mengatur tampilan web, bisa diatur temanya, bisa diatur warnanya, bentuknya, menu, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya ini adalah fitur plugin. Jadi plugin itu sama kayak di handphone ya, atau di tema yang lain. Jadi plugin itu bisa kita tambah, bisa kita kurang. Jadi menu ekstra yang dapat ditambah ataupun dikurangi dalam tampilan web. Contohnya adalah web toko online, kemudian ada web biasa, ada profil, dan lain-lain. Jadi kalau plugin itu contoh sederhananya, kalau di handphone di layar depan itu bisa kita tambahkan jam, ada tampilan jam ya, jamnya bentuk digital atau bentuk yang angka. Jadi yang digital ataupun yang analog. Tapi mau ditambahkan juga cuaca untuk di tampilan halaman desktop depan. Kalau di ini juga itu namanya plugin kalau di handphone. Nah, kalau di website itu bentuk lain itu seperti itu. Kemudian ada user. User ini akun-akun yang bisa kita atur siapa saja yang boleh dan tidak boleh aksesnya ke website yang kita tadi. Kemudian terakhir ada tools, menu yang digunakan untuk memindahkan web ke web lainnya lengkap dengan isi kontennya. Yang terakhir adalah setting. Setting ini pusat dari keseluruhan. Bisa ngerubah nama web, bisa ngerubah alamat web,
bisa ngerubah alamat email, username, password, kemudian bisa ngerubah tampilan dan lain-lain. Jadi itu salah satu dari sekian banyak fitur-fitur yang ada di WordPress. Kita coba lihat dulu yang kemarin, www.wordpress. Jadi ini adalah tampilan dashboard kalau misalkan webnya mau bentuknya blok. Jadi yang cepat jadi itu modelnya seperti ini. Ini di layar kelihatan ya. Jadi ada wordpress.com. Ini www.wordpress.com. Nah, ini kalau dia masuk ke dashboard. Tapi yang satu lagi namanya adalah wordpress.org. Kelihatan ya di layar. Nah, ini kalau kalian sudah buka ini, keperluan untuk kita nanti di praktikum adalah kalian buka wordpress.org, kemudian pilih Get WordPress yang sebelah pojok kanan. Nanti masuk ke menu download. Di sini ada pilihan download and install it yourself. Pakai yang sudah ada ini. Kalau yang kalian punya versinya di bawah ini boleh dipakai. Tapi kalau mau pakai yang sekarang ini sudah diupdate. Bedanya nanti antara yang baru dengan yang lama itu hanya di fitur-fiturnya saja. Jadi untuk fungsi secara keseluruhan dia sama persis. Kalau nggak ngerti cara mendownload dan menginstalnya, ada di sebelah kanannya installation guide. Itu untuk yang ininya, WordPressnya. Selain itu kalian juga wajib mendownload ini. Jadi kalau kita klik di Google itu ketik XAMPP yang belum punya kemarin. Setelah dibuka di Google, kemudian nanti muncul di Google itu ada pilihan SAM installer and downloads for Apache Friends. Pilih yang download. Nah, sesuaikanlah dengan si laptop masing-masing atau komputer di rumah masing-masing. Atau nanti yang di sini nanti sesuaikan juga. Biasanya kalau yang di sini sudah ada, yang di komputer di lab. Tapi kalau yang di rumah ataupun yang di laptop ini kalau disesuaikan. Kalau kalian di rumah pakai Windows-nya Windows 10 atau Windows 8 atau Windows 11, nanti dicari aja sesuai dengan itu. Tinggal diketik. Nah, kemudian pilih yang download 64 bit atau nanti ada yang 32 bit. Jadi bisa diketik misalkan di rumah laptopnya pakai yang Windows 10 tapi masih 32. Ketik aja sini Windows SAM 32 bit, nanti muncul yang download SAM for 32 Windows 32 bit. Bedanya ini fitur tadi. Jadi kalau misalkan dari segi tampilan jelas yang 64 bit itu pasti lebih bagus kalau misalkan ininya. Cuman kalau dari untuk webnya sih nggak terlalu ngaruh. Jadi boleh pakai yang 32 atau yang pakai yang 64. Tergantung dari masing-masing komputer ataupun laptop.
Itu. Ada yang mau ditanyakan untuk yang materi hari ini? Sudah ngenroll semua? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ada pertanyaan nggak? Pak, maaf. Pak, Mm-mm. saya belum bisa ngenroll V-Class-nya soalnya kan HP saya sempat hilang, jadi passwordnya lupa, Pak. Oh, Saya juga, Pak. Saya lupa password, Pak. lupa password itu berarti kalian harus ketemu sama, kalau kemarin sih di BPT ya. Jadi nanti hari Senin kalian ke BPT, tahu ya, ruangan BPT? Tahu Tahu, nggak? Pak. Tahu. Ada yang tahu ruang BPT? Yang gedung L itu bukan, Pak? Itu BPP. Coba dulu nanti hari Senin ke BPT. BPT itu di lantai 3 gedung C. Nanti di situ kalian bisa tanyakan bahwa username atau passwordnya untuk V-Class itu lupa. Kalau kemarin sih di BPP, di gedung L kalau kemarin, waktu semester lalu. Tapi nggak tahu kalau memang sudah dipindah ke BPT lagi ya. Dicoba aja. Atau mau langsung ke L juga nggak apa-apa, nanti langsung ketemu sama Pak Ari. Namanya Ari. Kalau di gedung L, kalau di sini bisa siapa saja yang ada di gedung C yang di ruang BPT bisa nanya masalah username dan password untuk V-Class. Nah, kalau sudah ke ruang BPT, yang bawa flash disk kalian itu bisa langsung minta program. Jadi kalau punya laptop, bawa flash disk, kemudian nanti ngomong sama salah satu staff yang ada di ruangan itu, nanti bilang bahwa kalian butuh program XAMPP ataupun butuh ini apa namanya, WordPress, atau butuh program apapun lah untuk di laptopnya, atau butuh antivirus kayak butuh segala macam, itu bisa minta langsung sama orang BPT. Nanti flashdisknya diserahkan ke mereka, kalian bisa install sendiri. Kalau install kan gampang ya, tinggal di next. Kalau nggak paham tinggal di kalau ragu tinggal di cancel atau di no, seperti itu. Ada lagi yang mau nanya? Ada Pak. Pak, maaf Mak, tadi belum absen. Soalnya tadi tuh sinyal Pak. Kamu di Jumat pagi Pak. Jumat pagi. Putri Dia Permata Pak. banyak benar Putri. NPM-nya 0027 Pak. Oke. Makasih Oke, Pak. ada lagi? Bisa diaktifkan kameranya masing-masing. Ada 3 slide ya. Sudah? Oke. Selfie kenapa raise hand? Pencet. Enggak. Oke. Yang slide pertama. Kepencet, Pak. Oke, tidak apa-apa. Slide yang pertama. 1, 2, 3. Bentar, saya save dulu. Bentar. Terus slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide terakhir 3.
1, 2, 3. Oke, udah semua. Oke, itu saja untuk yang hari ini. File teorinya bisa ada di kelas, bisa diambil, bisa dipelajari lagi. Kalau tidak ada lagi yang mau tanyakan, sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.